ditambah dengan kebijakan tarif Trump, yaitu kalau kita tidak serius melakukan negosiasi, plus kita tidak melakukan perbaikan dari sisi investasi, ini akan lebih mengerikan sebenarnya. Amerika itu menurut beberapa ahli ya, nih kita ngutip aja, akan marah ketika senjata utamanya diserang. Apa itu? Apa? Dolar. Dari Trump, sebenarnya yang mau dituju Cina doang. Jangan sampai gajah yang berantem. Betul, kita yang kena gitu. Kita jumpa lagi di podcast Bikin Terang, kali ini membahas masa depan Indonesia yang nampaknya udah bisa dibilang mulai terang nggak? Apa masih suram kayak kemarin? Berat banget bahasan kita. Saya Anissa Dasuki. Saya Bung Purwanto. Dan saya Gai Porto Sigit. Ini kita nggak ada narsum nih? Nggak ada. Spesial dong ini berarti ya? Tadi sebenarnya udah ada narsum. Ya. Cuma tiba-tiba narsumnya nggak mundur sih. Cuma perlu pembicaraan lebih lanjut lah. Iya. Jadi gini, kan 2025 ini baru jalan 4 bulan ya. Tapi kayaknya udah lama banget karena banyak banget peristiwa. Ya. Kasusnya banyak banget, berita buruknya banyak. Kayaknya 2025. Berita baik juga ada. Ya ada, tapi ketutupan Mas Gai. Indonesia lolos Piala Dunia U17. Apakah karena tahun 2025 itu harinya dibuka dengan inisial WTF, saya juga gak tahu. Bulan Januari. Sempat ramai itu meme. Di antara isu ekonomi yang lagi berat, tiba-tiba ada isu kasus yang ringan-ringan. Apa tuh? Ya ada lah. Yang mantan gubernur, iya. gitu-gitu lah. Itu kan variasi kan. Memang Indonesia hiburan, itu memang hiburan. Walaupun kita nggak tahu itu benar atau tidak ya. Nah sekarang Indonesia dihajar tarif 32% dari Amerika. Banyak yang bilang katanya akan berpengaruh ke PHK di beberapa industri. Dan Indonesia itu paling banyak ngirim itu tekstil. Ya. Sebenarnya iya, kemarin Pak JK bilang enggak kok, ini enggak akan segitu ngaruhnya. Kalau menurut Mas Pung, Mas Gaib bakal ngaruh nggak sih? Gue sih nggak tahu. Sebelum ada tarif Trump aja, itu PHK udah berjalan. Ya emang karena revolusi industri jilid kesekian. Kalau sekarang revolusi AI mungkin namanya ya. Jadi sebelum tarif Trump, PHK udah jalan. Sekarang udah mau berapa? 40-50 ribu orang kan. Dan itu udah terjadi di beberapa daerah dan di beberapa pabrik. Ada yang meninggalkan pabriknya, ada yang pindah relokasi ke negara lain, dan itu faktanya nggak bisa dibantah. Nah, ditambah dengan kebijakan tarif Trump, yaitu kalau kita tidak serius melakukan negosiasi atau kita tidak melakukan penguatan fundamental ekonomi kita, plus kita tidak melakukan perbaikan dari sisi investasi, ini akan lebih mengerikan sebenarnya. Tapi Trump tadi ngomong and now soal negosiasi itu dia and now they're kissing my itu. Iya. Itu dia seneng gak sih? Jangan emang pengen dipuja-puja. Tapi kan emang gayanya begitu. Iya sih. Ya. Orang bilang ini kayak sekarang emang lagi model ya, presiden itu ngomongnya lebih outspoken. Momentum Amerika untuk menaklukkan dunia lagi. Setelah kemarin agak turun, orang kecewa dengan Joe Biden yang lembek. Nah sekarang mulai. Tapi ke Gaza gak lembek ya? Ya makanya ini kan paling tidak dia menguasai ekonomi dunia lagi lah, kira-kira gitu ya. Setelah kemarin sempat dihajar sama produk-produk China. Nah sekarang mereka, sekarang saling berbalas tuh 104%. 104% iya. Untuk China, dan China membalas 84% terakhir dari Xi Jinping. Cuman memang China ini kan anggota BRICS ya. Tapi sisi lain Trump ini berkawan dengan salah satu dedengkotnya BRICS juga. Vladimir Putin. Artinya ini strategi juga gitu. Apa yang sedang dimainkan Trump? Kan ini semua menebak-nebak ya. Ya kita berharap jangan sampai kita salah membaca gitu. Iya. Gue nggak tahu sih. Gue tuh nggak tahu ya Mas Pung. Jangan sampai gajah yang berantem. Betul, kita yang kena gitu. Tapi kan ditunda kan 90 hari kan?
Ya itu kan 32% itu. Ya, Iya, ya, semua. Tapi katanya Kecuali Cina. si 32% itu karena balasan. Indonesia pun Ya. 64%. Ya. Terus kemudian TKDN. ya. Pokoknya Indonesia tuh termasuk negara yang ribet banget lah Iya, regulasi iya. impornya. Ya. Itu alasan aja biar dapat angka segitu. Sebenarnya kita tuh Tapi why Indonesia sebenarnya gitu? kita sama Kalau gue sih Amerika tuh mikirnya itu, baik-baik aja sebenarnya. ya why Indonesia? Ya sebenarnya baik-baik aja. Cuma ini kan salah satu strategi dari Trump. Sebenarnya yang mau dituju Cina doang. Loh terus kenapa ke Indonesia? Kan nggak enak kalau cuma Cina doang, harus kena semua. Gitu. Jadi yang Kan namanya, ada Swiss, jadi yang namanya, Vietnam lebih gede dari kita loh mas. jadi yang namanya 40. collateral damage ya begini. Jadi kita kena imbasnya aja sebenarnya. Vietnam tuh berapa? Makanya sebenarnya apa yang dilakukan Presiden Prabowo dengan cool aja, tidak reaktif, mengirim tim negosiasi itu udah tepat sebenarnya. Jadi kita jangan sok-sokan kayak Jepang atau kayak Cina gitu. Sosok ngelawan gitu. Kalau Cina ngelawan Ya wajar. ya wajar lah. Karena mereka punya semua. punya amunisi banyak. Dia punya makanan, dia punya pertanian, dia punya energi. Manufakturnya kuat. Manufakturnya kuat, barangnya ada di mana-mana. Di India ada, di New Zealand Ini. ada, di Vietnam Eropa ada. Vietnam tuh dikenakan 46%. Iya. Alih-alih membalas dengan tindakan proteksionis, Vietnam justru memilih jalur diplomasi ekonomi. Iya. Kayaknya Indonesia mau kayak gitu juga. Ya. Iya benar. Kita milih, nggak mungkin melawan sih. Kalau Menurut aja lah ya sama negara gini. ya realistis sih kalau menurut kita ya. Sebenarnya kan nih ketika kebijakan Trump keluar, sebenarnya di istana juga kaget juga. Tapi kan akhirnya mereka ngumpulin tim ekonomi, kemudian Tapi dibuat Indonesia kan gak punya dubes di sana saat ini. Oh iya, itu satu PR memang. Kenapa nggak ada dubes? Kenapa? Itulah. Sebenarnya sudah ada yang dicalonin mas, dubesnya. Tapi tidak Belum di-approve ya? kurang disukai. Inisialnya kita sebut nggak? Udah ada, semua udah tahu lah. Gak usah kita sebut. Nanti juga ada di komen. Ya di depannya W. Iya, iya. Nah, tapi kan ternyata kabarnya calon dubes ini tidak disetujui. Gosipnya kenapa? Karena dicalonkan di yang presiden sebelumnya, Era sebelumnya. era sebelumnya. Tidak disetujuinya oleh? Ya oleh presiden yang penggantinya atau ya pokoknya tidak disetujui. Nah, sehingga kosong posisinya dan pengunduran diri atau Rosan kan tiba-tiba dipanggil kan jadi menteri kan, itu juga kan belum diterima atau tidak, kita belum tahu tuh. Jadi Belum kosong clear. aja. Itu yang bikin sulit jadinya. Untuk sebuah negara adidaya, negara besar yang begitu penting, ekspor nomor 2 terbesar di dunia buat kita Indonesia, tidak ada dubes tuh sesuatu sebenarnya. Kenapa bisa kosong sampai berapa tahun mas? Dari 2023. 2023 akhir. 2 tahun lebih. 2023 akhir. Apakah tidak ada Hampir 2 tahun. Ya. manusia terbaik dari Indonesia yang bisa dikirim? Oh banyak, orang-orang banyak, Deplo pasti. banyak ya. Itu Tokoh-tokoh Itu yang diterima orang-orang pilihan. market di sana lah ya, Iya. ada. Jangan sampai urusan suka atau tidak suka, Mempengaruhi. urusan politik, urusan ini tokohnya siapa, segala macam tuh memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi kita dengan tidak adanya dubes yang sekarang. Sekarang yang dicalonin siapa? Isunya siapa? siapa mas? Muhammad Lutfi kan? Yang dulu pernah di sana. Iya. Dulu pernah di sana. Tapi apakah diterima kita nggak tahu. Iya. Ya kan? Kemarin kan dubes diumumin yang baru kan, tapi Amerika nggak ada kan? Kosong. Nggak ada. Kosong. Nah kita nggak tahu nih bagaimana selanjutnya. Tapi kan kita mengirim tim nego kan ke sana. Iya. Kita masih nantikan kinerjanya tim nego seperti apa. Ataukah kita mesti kasih, tapi nggak adil juga nanti untuk negara lain ya. Ketika misalnya oke, untuk Amerika TKDN-nya dikurangin deh. Atau dari 64% dikurangi jadi 50% Tapi kan aja. Prabowo udah ngomong kan TKDN untuk Amerika ini dulu. Tapi nanti negara lain protes. Terus kuota juga dihapuskan. Iya kuota-kuota yang kemarin ya. Jadi kebijakannya tarif aja. Sebenarnya kebijakan menghapus kuota tuh udah pernah diusulkan banyak kalangan sebenarnya. Rizal Ramli salah satu yang mendukung Ya, itu. beberapa waktu. Jadi tinggal pesan-pesan Pak Prabowo kemarin di acara ekonomi Sarasen itu
bisa nggak diterjemahkan oleh teman-teman atau bawahannya, para menterinya dan lain-lain. Kalau itu bisa ya bisa berjalan dengan baik. Iya, ya semoga begitu. Nah terus kemudian IHSG anjlok 9,1 itu ada korelasinya nggak sih sama kebijakan Trump kemarin? Ya ada lah. Pasti ada. Pasti ada lah. Ada kaitannya. Sebenarnya sebelum Trump juga IHSG udah tanda-tanda itu ada tanda, terus capital outflow juga udah keluar. Dengan kebijakan ini makin orang kan nggak pasti kan. Daripada bingung ya mendingan ambil duit dulu, tahan dulu. Tapi kan sekarang udah agak baik kan, langsung positif kan dibuka. Ada naik 5%, meskipun kemarin turunnya 9%. Tapi nih ya di tahun 2025 ini ketidakpastian ekonomi itu gila-gilaan sih, ugal-ugalan sih. Terutama buat kaum menengah ya. Kalau kaum bawah itu mereka justru, saya nyebutnya justru mereka adalah yang privilege-nya banyak. Iya. BLT, BPJS. Iya. Coba Mas Pung nggak mau kan pakai BPJS? Sekolah gratis. Saya sih nggak mau. Iya. Saya sih nggak mau ngantri lama-lama. Tapi banyak loh akhirnya kelas menengah yang memilih akhirnya pakai BPJS. Karena dia udah tidak punya uang untuk bayar asuransi tiap bulan. Berapa kali saya Asuransi swasta ikut BPJS ketemu sama beberapa artis bahkan. Oh ya? Ikut BPJS. Ya artis yang udah nggak. Ya udah nggak aktif udah skuter ya. Selebriti kurang terkenal gitu ya. Tapi kan artinya dia udah menggunakan jasa BPJS. Karena memang itu. Buffernya. Jadi buffer ya. Buffernya dia untuk kesehatan. Jadi memang kalau pemerintah tidak memperhatikan kelas menengah, ini kita khawatirkan dampaknya akan sangat serius. Iya, takutnya tuh si kelas menengah ini kan sejauh ini nih adalah kaum yang tidak tersentuh ya. Bawah tuh BLT, makan siang gratis. Nanti ada sekolah rakyat. Ada koperasi. Koperasi merah putih. Jadi bawahnya dimanjakan betul. Iya, bawah tuh sangat dimanjakan. Sementara yang kelas atasnya dapat dari akses kekuasaan ekonomi. Iya. Dia dapat tuh ya dapat. Belum lagi tax amnesty kan. Dapat tender lah dari proyek pemerintah. Yang menengahnya ini nih. Mereka ke bawah nggak dapat, ke atas privilege-nya nggak ada. Gitu. Kecuali dia temannya menteri, saudaranya, artis yang dekat sama pejabat, nah itu baru dapat. Tapi buat yang orang-orang biasa kayak kita ini. Iya itu kayak kejepit, kita nggak mungkin ke atas, tapi sangat rentan untuk kemudian jadi ke bawah. Iya, makanya itu tadi ada orang yang misalnya kelasnya itu sebenarnya bisa asuransi yang lebih baik, memakai BPJS. Iya. Karena memang sudah nggak ada pilihan lain gitu. Situasinya begini kan, jadi orang melihat kelas menengah kita itu kan beberapa tahun ini kan turun terus kan. Iya. Jadi artinya dia menjadi kelas bawah, yang kemungkinan kelas bawahnya lagi berarti menjadi bawah lagi. Tapi kelas bawah itu justru yang dimanjakan loh. Nah makanya ini salah satu yang baik, mereka bisa mendapatkan banyak fasilitas. Ya. Nah kelas menengahnya ini yang kehantem atas, kehantem bawah kan. Iya. Di bawah juga nggak dianggap kelas bawah, atas juga nggak dapat akses itu. Oleh korporasi. Betul. Mereka diperes terus tenaganya dengan income yang tidak bisa naik karena kondisi ekonomi lagi seperti ini. Jangan tapi curhat dong. Enggak. Akan kuhadapi dunia tapi bentar dulu. Pajaknya juga banyak. Mereka harus bayar pajak. Tambah ribet. Sementara pendapatan nggak naik. Kebutuhan naik. Karena inflasi. Ya, gitu. Jadi harus hati-hatilah pemerintah. Menurut. Takutnya kan si kaum menengahnya ini yang saya belum sempat riset sih berapa sebenarnya jumlah mereka yang ada di lini tengah ini. Apakah cukup untuk membuat pergerakan? Tapi saya rasa kaum menengah ini nggak akan mau kepanasan lama-lama. Tapi lama-lama bisa jadi begitu. Karena orang-orang ini kalau sudah langsung terkait dengan nasib mereka, pasti juga akan bergerak ya. Kan dulu ada tagar kabur aja dulu, ya kan? Ya, itu pasti kaum menengah. Indonesia gelap, itu kan kelas menengah pastilah. Ya. Artinya ya menurut saya sih harus hati-hati sih. Karena ini akan sangat. Kemarin Mas Sandiaga Uno sempat bilang ini bisa 5-7 tahun, itu panjang loh. Oh iya. 7 tahun itu panjang loh. Untuk mencapai keseimbangan baru. Untuk sampai keseimbangan Tapi memang untuk sesuatu yang baru,
memang butuh pengorbanan. Tapi pengorbanannya kalau bisa jangan terlampau besar juga. Ini kalau kelas menengah ini tidak dirawat dan tidak dijaga, khawatir situasinya akan seperti Chile. Ya, kelas bawahnya dimanjakan, kelas atasnya dapat akses, kelas menengahnya dibiarkan berjuang sendiri. Seperti kita kalau di jalan raya, macet kita sendiri yang menghadapi, stres kita sendiri yang menghadapi, tiba-tiba di belakang ada orang kaya yang toret. Sehingga kita jadi mangkal banget, kesel banget. Kita bayar pajaknya sama, mereka kita yang gaji, tapi mereka yang dapat. Itu Mas, line kedua. Mereka kita yang gaji. Tapi mereka yang dapat akses duluan. Nah, itu pertama. Yang kedua, sekarang udah ada media sosial. Yang setiap orang yang kesal, kalau dulu ngomong di warung kopi, yang dengerin ya sekitar situ aja. Sekarang kekesalan mereka itu ditumpahkan di media sosial dan menjadi perbincangan. Kemudian ada orang yang tadi lagi kesel ikut-ikutan. Bahkan ada teman saya nih yang habis di PHK, kerjaannya cuma mantengin komen dan ikut komen tiap hari, tiap saat, apapun dia komenin. Dan kalau ini terus menjadi bola salju, dan ini akan jadi kekuatan baru yang pemerintah harus, kita sebagai media cuma bisa mengingatkan aja bahwa jangan terlampau lama membiarkan kelas menengah dalam situasi yang karena selama ini kan mungkin yang ditakutin adalah mereka yang ada di bawah. Mungkin secara jumlah lebih banyak dibandingkan yang di tengah. Tapi menurut saya yang di tengah ini selain mereka mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi mereka punya, they have the brain, mereka punya kapabilitasnya, mereka punya pengaruh, mereka punya institusi yang melekat gitu. Jadi untuk mempengaruhi orang, untuk membuat efek bola salju itu lebih mudah. Ya, benar. Walaupun mungkin secara kuantitas tidak terlalu banyak, tapi secara kualitas. Iya. Tapi emang gini, kita kan ini udah masuk dalam era demokrasi sejak tahun 98 ya? 98. Reformasi. 98 kuliah Mas? 98 udah lulus tuh, jadi nggak ikut demo, udah lulus. Nah, saya kelas 6. 98 pas udah lulus tuh. Nah, kita ikut demo gitu. Ketika Mas Bung demo? Demo. Ketika udah era demokrasi secara politik, hukum, termasuk demokrasi ekonomi. Pertanyaannya, apakah kesejahteraan kita meningkat? Apakah jumlah karyawan atau jumlah lapangan kerja bertambah? Jumlah penganggurannya berkurang? Apakah hasil demokrasi ini menghasilkan pemimpin yang berkualitas? Hasil masyarakatnya jadi adil, makmur, gemah haripah lujinawe? Sudah berapa tahun nih kita berjalan? 98. Ya kalau 20. Ya 20 tahun. Ya kan? 27 tahun yang lalu ya. Sementara negara yang basisnya adalah komunis, sosialis, ternyata satu dia lebih sejahtera. Maju pesat. Investasinya juga lebih meningkat. Contoh Vietnam dan lain-lain. Pertanyaannya. Tapi gini Mas Gai. Tadi dulu nih, belum selesai. Apakah itu akan diteruskan? Atau akan ada paham baru, paham ekonomi baru yang bisa membawa kita itu lebih sejahtera? Tapi gini Mas Gaib, kadang-kadang ya gue gak tahu sih ya, mungkin ini karena pengaruh barat ya. Atau mungkin kita sebut adalah Amerika Serikat. Kesuksesan sebuah negara itu ditentukan oleh tingkat demokrasi. Iya. Bukan kesejahteraan masyarakatnya. Iya. Sorry to say. Iya. Tapi kan demokrasi. Di saat masyarakatnya sejahtera tapi pemerintahnya komunis, dianggapnya bukan negara yang sehat. Iya. Itu kan pahamnya Amerika kan. Iya. Tapi emang Amerika demokrasi beneran. Demokrasi yang one man one vote itu cuma Indonesia. Dia kan juga terwakilan. Ya. Demokrasi itu kalau masyarakatnya masih terbelakang, bukan demokrasi. Yang ada ya politik dagang sapi. Bayangin satu orang profesor dengan satu orang yang tidak sekolah, suaranya sama. Coba bayangin deh. Orang yang kurang waras sama orang yang waras sama suaranya.
sekarang kita cek negara di dunia yang demokrasi tapi punya kekuatan besar. Siapa tuh? Ada. Mana? Mention. Kan katanya Amerika katanya ya, tadi di challenge. Tapi balik lagi, nggak one man one vote. Iya, makanya di challenge. Itu pun kalau kita apple to apple sama Amerika ya nggak mungkin lah. Amerika peradabannya udah terlampau jauh, demokrasinya udah. Ini yang real besar adalah China. Demokrasi bukan. Rusia. Bukan. Demokrasi bukan. Maju. Negara tetangga deh jauh-jauh. Iya. Artinya ya nggak tahu, ini perlu diuji relevansi antara demokrasi dengan kesejahteraan masyarakat. Tapi kan kita sepakat nih bahwa kita punya keinginan lah untuk demokrasi tetap baik gitu ya. Tapi dalam siklus tertentu 20 tahunan itu ada tesis, ada antitesis. Iya. Kalau kita sudah 98 sampai hari ini tidak kemana-mana, ya berarti harus ada sesuatu yang baru. Tapi masa sih? Kita perlu arah baru. Enggak, Mas Mung, emang lu percaya selama 27 tahun kita nggak kemana-mana? Iya. Kita sudah cukup banyak. Jadi kayak 27 tahun perjalanan demokrasi, kita mulai dari pemilihan legislatif. Ya. Terus pemilihan terbuka, pemilihan presiden, sampai ke legislatif terbuka. Dari sisi itu mungkin iya. Pilkada. Dari situ iya. Kita walaupun indeks demokrasi kita baik. Pilkada menghasilkan apa sih? Nah itu. Kepala daerah. Kepala daerahnya banyak yang di penjara nggak? Masyarakat desanya kaya nggak? Nggak juga. Yang kaya siapa? Yang kaya kepala daerahnya, tim sesnya, dan orang-orang sekitarnya. Rakyatnya tetap miskin. Demokrasi di masyarakat yang tidak siap adalah jadinya politik dagang sapi. Iya, itu yang terjadi sekarang. Eksesnya. Nah akhirnya kalau ada satu pemahaman baru tentang demokrasi, atau pemahaman baru tentang ekonomi, yang lebih sosialis, atau yang lebih terpusat, ya kenapa nggak kita coba? Anggap aja ini Prabowonomics. Timur Tengah ada yang demokrasi nggak? Andai kan itu demokrasi diterapkan di Timur Tengah, kayak apa jadinya? Kayak Irak yang jadi negara gagal karena pemilu. Jadi ya. Iya. Jadi kita, atau Suriah gitu. Kita kasih waktu aja coba. Ya memang, jadi percobaan terhadap bagaimana mensejahterakan masyarakat itu memang dinamis ya. Iya. Artinya bukan terus kemudian satu sisi terus. Satu-satunya cara untuk mensejahterakan rakyat adalah demokrasi. Demokrasi politik, demokrasi ekonomi, segala macam. Tapi maaf Mas, ya itu adalah doktrin Amerika. Iya. Saya hidup di era, saya besar di pasca reformasi. 98 ke sana, 2000-an awal saya teenager di era itu. Jadi ya saya dicekoki oleh paham-paham demikian gitu. Kalau saya lahir di Eropa jadi agak kurang paham. Harus pakai paspor dong ke sana ya. Harus pakai visa. jadi memang contoh deh, Vietnam. Vietnam nggak ada apa-apa. Kenapa? 5 tahun lalu. Vietnam tuh apa sih? 5 tahun lalu. Sepak bolanya juga kalah dulu. Tertinggal, berantem sama Amerika udah bertahun-tahun. Tapi sekarang apa yang terjadi? Sepak bolanya bagus. Unggul sama kita. Kalau kita nggak naturalisasi, ekonominya juga unggul, investasinya baik. By the way, saya ke Vietnam tuh tahun 2012. Saya lupa 2012 atau 2013 ya. Saya ke ibu kotanya tuh, ke Hanoi. Tiap perempatan, tiap lampu merah, itu masih itu loh, nyetel lagu kebangsaan loh. Iya. Lagu kebangsaan kan? Kita juga udah dong. Udah, jam 10. Tiap hari Senin jam 10. Iya, enggak ini tiap lampu merah Mas. Iya. Lampu merah tuh nyetel lagu kebangsaan. Kita nggak usah sampai di lampu merah deh. Di tempat-tempat. Stasiun Gondang Dia. Stasiun Gondang Dia udah. Kedengeran dari ruangan saya. Oh iya? Iya. Kedengeran. Jam 10. Indonesia Raya. Ini ada cerita, ada pengusaha cerita. Gimana Vietnam nggak jadi primadona investasi? Orang datang. Satu pintu. Ya. Tapi dia benar-benar satu pintu. Kalau di kita kan satu pintu, tapi banyak jendela. bukan Mas, bukan banyak jendela, perlu dikoreksi. Satu pintu lubang tikusnya banyak. Iya, itu satu pintu banyak jendela, belum lagi lubang tikus. Terus kita ada otonomi daerah, mau investasi lewat pusat, terus ada di satu daerah mana gitu. Itu kan mesti izin dulu, AMDAL-nya segala macam. Kalau di Vietnam, Anda mau investasi apa? Bawa duit berapa? Oke, kita siapin tempatnya.
kita cari daerahnya sesuai dengan keinginan Anda, kita cariin tenaga kerjanya. Disepakati honor buruhnya upahnya. Dan ada kesepakatan berapa tahun nggak akan naik sampai dia mengalami kenaikan pendapatan. Investor mana yang nggak senang. Dijamin tidak akan ada demo buruh. Dijamin tidak ada ormas yang nagih THR. Apalagi itu, nggak karu-karuan ormas. Jadi kalau kayak gitu kan buat orang ini bilang pengusaha butuh apa sih Mas? Cuma butuh kepastian. Kalaupun mahal oke, tapi pasti aja. Sehingga dia bisa mengalkulasi. Di Indonesia tidak ada kepastian. Nah itu yang terjadi sekarang. Nah kalau ini terus dibiarkan dengan cara ya udah kita nggak akan dapat apa-apa. Jadi mesti ada perubahan. Nggak ada kepastian, minta cashback di awal ya Mas ya. Orang ormas juga dipelihara, ormas dijagain. Jadi demokrasi aja nggak cukup. Iya, nggak cukup. Nggak cukup. Demokrasi model apa ya? Misalkan organisasi buruh itu bagian dari demokrasi iya. Cuma dampaknya apa ya? Kemarin tuh pabrik di Tangerang ya. Sampai demo orang lagi kerja disuruh keluar. Iya. Sampai akhirnya perusahaannya cabut kan. Iya itu kan kalau sampai ke negara lain. Orang lihatnya gila nih Indonesia begini amat ya. Tidak ada privilege, tidak ada penyelamatan, tidak ada pengamanan. Kita bukannya anti serikat buruh. Itu bagian dari demokrasi iya. Cuman ya untuk kepentingan yang lebih besar. Tapi Mas Bong, Mas Gaib, pekerjaan kita nih kan juga hasil atau bagian dari proses demokrasi. Iya betul. Mungkin Mas Bong, Mas Gaib ngalamin zaman peralihan antara Orde Baru ke Reformasi jadi jurnalis. Saya tidak ngalamin, saya ngalamin udah enaknya tuh, saya jadi wartawan 2009-2010. Itu udah enaknya tuh. Udah ngomong apa juga bebas. Jadi sebenarnya nggak ada masalah ya, artinya kebebasan pers itu bisa berdampingan dengan apapun ya. Dengan demokrasi sangat baik, dengan non-demokrasi juga bisa jadi bisa gitu. Yang jelas adalah sistemnya bagus. Gitu. Sistem bagus, kepastian hukumnya ada, itu intinya. Gitu. Kalau dikritik biasa gitu, dikritik itu memang bagian dari penyempurnaan kebijakan. Kalau kebijakan dikritik nggak masalah, itu malah kita terbantu atau pemerintah mestinya terbantu dengan itu. Apalagi dengan sekarang ya mungkin ya tidak bisa menerapkan seperti copy paste dari China, copy paste dari Rusia itu nggak bisa juga. Karena kita punya kultur sendiri gitu. Yang mestinya kita mulai gali lagi, ini bener founding fathers kita itu nggak main-main loh. Bisa menggali Pancasila, ekonomi rakyat, koperasi segala macam itu kan bukan sesuatu yang obrolan 1-2 hari. Bukan sesuatu yang dapat dari wangsit ya? Bukan, itu perenungan yang mendalam dari para tokoh kita. Iya. Dia udah berpikir jauh ke depan, kemerdekaan pembukaan itu dibikin. Nah, kita sebenarnya konsisten aja di situ penerusnya dari cita-cita negara itu. Gimana dari situ itu kita wujudkan satu persatu. Nah, mungkin selama ini kita mewujudkannya dengan cara yang masing-masing ya, dengan sudut pandang masing-masing. Ada yang melalui infrastruktur, ada yang melalui demokrasi. Nanti ya kalau infrastruktur demokrasi sudah ya berarti melalui kesejahteraan masyarakat. Ya sekolah gratis, makan gratis, itu kan juga bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan tujuan negara kan gitu. Nah bahwa kita bagian dari masyarakat internasional yang harus bersinggungan, bergesekan, ya kita kembali ke core-nya. Kita itu kan negara yang bebas aktif, bebas bergaul dengan siapa saja, aktif ikut urun rembuk dalam pergolakan dunia. Nah kemarin bicara soal ketika Indonesia bergabung dengan BRICS, saya tuh ketika baca beritanya kayak dek gitu. Agak ini ya, kaget juga, berani juga ya. Dalam hati, yakin. Nah ini juga Amerika itu menurut beberapa ahli ya, nih kita ngutip aja, akan marah ketika senjata utamanya diserang. Apa itu? Apa? Dolar. Dolar. Ya. Kenapa Muammar Gaddafi harus dimusnahkan? Karena dia lagi menggalang kekuatan Afrika untuk bikin satu mata uang. Sebenarnya itu sebenarnya. Bukan senjata pemusnah massal ya? Bukan. Jadi dia akan menantang dolar. Begitu itu selesai langsung
habisi. Makanya BRICS punya tantangan yang sama. Gitu. Itulah yang kadang-kadang bisa dibelokin ke senjata pemersatu massal ya. Itu kan antara depan panggung sama belakang panggung kan pasti berbeda. Tapi memang sebenarnya kalau kita ikutin satu-satu kebijakan-kebijakan pemerintahan yang baru sekarang, itu sebenarnya kita udah bisa tahu loh arahnya akan kemana. Ya. Nyambung soal tadi, Mas Gem sempat ngomong, mana negara demokrasi mana yang ekonominya sukses? Korsel, oke. Walaupun dari soft power ya mereka ya, majunya ya. Ya. Tapi kan dia, kenapa Korsel bisa seperti sekarang? Karena dia dari awalnya itu attitude pekerja dan sangat kuat sana. Sangat kuat. Ya. Buruhnya kuat banget. Mereka tuh kiblatnya Jepang dan Cina. Iya. Betul tuh buruhnya kuat banget. Kalau kita kan absen, buka laptop, kerja di lift. Iya. Kalau kita kan enggak. Kita nyampe kantor ngopi dulu gitu. Jadi perjalanannya udah jauh, kemudian sampai kantor santai, siap-siap, baru mulai buka laptop, belum lihat handphone, cek Shopee segala macam. Jadi fundamentalnya udah kuat. Dan ini ya, diedit yang nyebut brand. Dan nggak apa biar dia beriklan. Kalau ada beberapa negara kayak Jepang, Korsel, itu yang pemerintahannya berganti, tapi dia tetap udah lurus ekonominya, dia tetap akan ngikutin tuh. Tapi kalau misalnya lo lihat Korsel tahun 70-an, itu kan mereka baru beres perang saudara loh. Oh iya memang. Kan negara miskin. Iya, tapi kan mereka udah punya mental begitu. Jadi walaupun siapa Jepang, Perdana Menterinya bisa gonta-ganti, terserah dia. Kalau pemimpin partainya jatuh, saya ganti nih. Tapi tetap ekonominya tetap jalan. Karena buat beberapa negara yang namanya presiden, Perdana Menteri itu jabatan biasa aja. Begitu dia jadi ya dia kerja dengan baik, begitu selesai ya udah dia keluar. Perdana Menteri Belanda, begitu kelar 5 tahun, dia keluar pakai sepeda. Ini gue oke ya, bye. Oke, bye gitu. Ganti ya gitu, kayak orang ngontrak aja sementara. Merkel ya, kansler berapa tahun, naik bis juga. Balik lagi dia sama balik jadi masyarakat biasa. Jadi orang biasa. Kalau di kita, itu demokrasi semi kerajaan. Jadi siapa yang memimpin, itu harus membawa orang-orangnya semua untuk mengamankan. Itu bukan di pemerintahan doang ya, perusahaan juga? Ya bukan, kan demokrasi nggak kayak begitu. Memilih orang tuh berdasarkan kapasitas, kemampuan, attitude. Dan itu terjadi dari pemerintahan sebelum-sebelumnya. Udah begitu budayanya. Terus kita mau mengaku negara demokrasi terbesar di dunia. Cuma milihnya doang. Cuma karena kita one man one vote dengan 270 juta. Ya, sementara praktiknya di lapangan kan nggak begitu. Sementara di Amerika dia perwakilan, tapi prakteknya di lapangan dia demokrasi. Sekarang lihat Presiden Trump di media-media, diolok-olok nggak? Iya. Di programnya Jimmy Fallon tuh, sampai diparodikan. Di kita berani nggak kayak gitu? Ada yang berani sampai ke cara ngomongnya aja cara ngomongnya. Apa itu istilahnya yang diteruin? Di roasting segala macam. Di roasting tiap hari. Tiap hari di roasting. Bahkan ada program khusus merosting Trump. Baik itu media mainstream maupun media sosial. Media sosial. Di kita sama. Ada media yang berani. Ya di sini nggak bisa kayak debat capres. Gue 2 kali kan. Ya scripted. Semuanya. Gak bisa ngebayangin kayak di debat capres sana yang bebas. Bahkan moderator tuh diperbolehkan untuk improve. Bahkan menyerang. Iya. Betul. Ya. Nggak boleh sih ya udah. Semuanya. Iya makanya. Dan kami menyusun pertanyaan itu harus bener-bener netral, tidak boleh seakan-akan ini ditujukan untuk ini, tujukan untuk ini. Berapa malam itu nyusun? Wow. Sampai ke diksinya itu berapa malam itu kami dengan para panelis. Iya. Sampai ke diksinya biar tidak terkesan menyerang yang A, B, C. Waduh, gitu ya? Ya jadi kita demokrasinya demokrasi kentang. Jadi setuju ya. Kita jangan munafik juga nih, teman-teman pro demokrasi juga jangan munafik juga gitu. Demokrasi kita nih kentang-kentang. Mau dibawa kemana? Jadi kalau berharap semuanya harus demokratis segala macam, nggak mungkin, nggak bisa dengan situasi yang sekarang.
Jadi gimana ya, saya juga bingung. Lo aja bingung mas, apalagi gue masih junior. Jadi gini ya, kalau situasi sekarang bisa dilihat ini ada gelas setengah kosong atau setengah isi kan. Iya. Indonesia itu tergantung iya, perspektif kita. Tergantung perspektifnya. Bisa jadi benar apa yang dilakukan sekarang. Amerika pun begitu kan. Trump ini benar nggak sih membawa Amerika? Iya. Orang kan pasti bertanya gitu. Ini, sama kayak presiden kita itu. Presiden kita sekarang benar nggak sih mau arahnya benar? Tapi kalau kita lihat yang kalangan optimis ya benar gitu. Kita kembali ke core-nya kita bahwa kita itu punya demokrasi sendiri, Pancasila punya nilai-nilai sendiri. Tapi dari cara-caranya mungkin orang jadi skeptis juga. Oh, apa benar sih begitu gitu. Jangan-jangan tujuannya mirip-mirip dengan yang lain gitu kan. Tapi paling tidak ya inilah kenyataan yang harus dihadapi. Tapi Mas kadang-kadang karena banyak di antara kita itu sudah sudah teracuni oleh postingan. Instagram, YouTube, TikTok, even worse. Itu kan algoritmanya akan ngikutin apa yang sering kita lihat ya. Jadi kadang-kadang otak kita itu sudah teracuni oleh kita lihat apa yang kita mau lihat. Sesuai yang kita mau dengan kan. yang kita mau. Nah, itu. Jadi kadang-kadang menilai sesuatu termasuk kebijakan pemerintah baik yang sekarang atau yang dulu itu based on bukan pemikiran yang baik tapi based on hatred. Kebenciannya personal, bukan based on analisis ini baik atau tidak ke depannya. Jadi semua kebijakannya tuh dianggapnya jelek karena based onnya hatred dari si postingan-postingan itu. Sebaliknya juga orang yang mendukung total juga akan terus-menerus begitu. Melihat yang kritis itu sebagai lawan terus gitu. Itu kan yang ya mungkin salah satu efek kenapa algoritma itu diciptakan untuk membuat pembelahan ya. Itu sangat mudah. Jadi orang yang sangat benci betul bertentangan dengan sangat maniak betul gitu. Jadi dua sisi yang akan mudah dibenturkan. Saya pikir itu juga bagian dari tidak hanya Indonesia, di tempat lain juga begitu. Kenapa Donald Trump pengen memaksa TikTok untuk dibeli sama Amerika? Itu juga bagian dari itu menurut saya. Ini bagian yang tools yang memang bisa mempengaruhi pikiran propaganda masyarakat. Makanya kalau kita dari sisi media kan juga minta agar pemerintah mestinya ikutlah terlibat dalam pencerahan literasi masyarakat terhadap informasi gitu kan. Makanya kita bolak-balik kan ngomong bahwa ini harus diatur juga. Meskipun caranya monggo aja, kalau Trump kan jelas ya caranya, udah lu gue beli gitu. Nah gitu kan. Ya kalau di kita, media berhadapan sama platform global. Ya babak belur. Duitnya banyak. Tanpa batas. Tanpa batas. Tanpa aturan. Tanpa aturan. Ya kita nggak mungkin lah bisa bersaing. Kalau memang pemerintah ingin menjaga nasionalisme, merah putih, ya media lokalnya, media dalam negerinya, ya diselamatkan. Nggak mungkin kita bersaing dengan media platform global yang modalnya udah begitu besar, yang followernya udah jutaan di seluruh dunia. Nggak mungkin kita bisa bersaing dengan itu. Misal, kita media TV, radio, portal, itu aturannya kalau elektronik, broadcast kan kita punya undang-undang penyiaran. Belum lagi ada P3SPS, kemudian undang-undang pers. Kemudian ada kode etik jurnalistik. Belum lagi sering datang surat cinta ya dari KPI. Dari KPI. Kita diatur betul. Bahkan untuk urusan kita ngomong yang binatang aja, itu langsung kena tegur. Ada film kartun yang kelihatan ininya langsung kena tegur. Sementara di platform yang sebelahnya mau ngomong apa, nampilin orang yang nggak jelas, vulgar, nggak pakai ini, ngomongnya juga asal, binatang semua ada, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang negur. Terus kita tuh kayak bertanding di lapangan yang sama. Tapi aturannya berbeda. Dan kalau begini terus dan tidak ada pemerintah tidak memberikan aturan yang main yang sama terhadap mereka, ya sama aja mematikan industri media. Dan kalau industri media ini mati, pemerintah nanti baru merasakan tuh siapa yang nolongin negara pada saat COVID kemarin. Ya media. Emang ada ketika COVID kemarin itu para influencer buzzer itu tampil
ngomongin soal COVID, bahaya COVID, apa yang kita lakukan, nggak ada. Kita ketika COVID, gini, bukan, gue koreksi Mas. Emang ada influencer buzzer yang ngomongin soal COVID tanpa dibayar? Iya, itu pun juga dikit. Dan mereka mesti dibayar, kalau kita kan nggak dibayar. Kita kan melekat kewajiban. Kita kan begitu dibuka, kalau Pak Prabowo bilang begitu dibuka, merah putih. hati saya merah putih. Yes. Kalau saya bukan cuma hati, semua badan merah putih isinya. Gitu. Jadi asik. Jadi pemerintah juga harus punya kepedulian dengan ini. Jangan sampai begitu media nasionalnya tumbang, kolaps karena tidak diperhatikan, disuruh bersaing bebas. Nanti ketika pemerintah membutuhkan bantuan, bingung mau bantuan sama siapa? Mau bantuan sama buzzer, duitnya mana? Karena bantuan sama influencer mahal. Influencer mahal, mana duitnya? Jadi mulailah melakukan sesuatu yang baik dengan cara melindungi media massa negaranya sendiri. Salah satunya dengan itu, kalau Trump berani beli TikTok, ya maka bikinlah aturan main yang sama. Ya. Gak boleh vulgar, sama lah, dibikin sama. Jadi asik kita bertempurnya. Gitu. Sehingga wajar kalau ada seorang podcaster terkenal yang dapat gelar itu, jangan nonton TV, tinggalkan TV. Yeah. TV dia berani ngomong gitu ya karena dia tahu bahwa TV aturannya banyak. Dia udah berani bilang begitu padahal dia besar awal dari TV juga. Kadang orang suka lupa dari mana dia. Ini ya. Kadang orang lupa dari mana dia berasal gitu. Begitu dia udah terkenal, dia lupa bahwa dia pernah besar dari situ. Nah itu ya biasa kayak gitu nggak selamat tuh. Karena melupakan dari pakai hati banget Mas ngeri. Dari ulu hati ya. Maksudnya kalau lu kaya ya udah lu kaya aja, tapi nggak usah menjelek-jelekan tempat lu yang sebelumnya. Itu kan soal attitude. Okay. Tapi gini, mungkin yang perlu ini kan situasi sulit lah ya. Maksudnya pemerintah sedang menghadapi banyak masalah internal sama bukan eksternal. Internal dan eksternal. Ini sebenarnya bagaimana caranya pemerintah itu mengambil hati masyarakat sebenarnya, publik. Ya. Ini diplomasi itu kan kuncinya diplomasi dalam negeri itu akan mencerminkan kesuksesan kita di luar negeri. Hanya kalau masyarakat kita itu support full terhadap pemerintah menghadapi serangan-serangan dari manapun itu sebenarnya oke gitu. Cuman masalahnya kan kita bermasalah di sini. Kesimpulannya adalah apapun kebijakan yang diambil pemerintah, yang paling penting adalah good PR. Iya. Dan sekarang what they have hanya bad PR. Ya, itu makanya partisipasi publiknya itu loh yang tidak diperhatikan dengan baik. Paling kita nih ya, harapan saya nih, kan Pak Prabowo udah banyak kasih arahan. Betul. Ini menteri-menteri bisa nggak menerjemahkan? Satu. Yang kedua, oke lah ada belajar sama Teteh sih. Iya, nanti belajar sama ajarin sama Teteh nih. Yang kedua, oke lah ada program-program yang besar ya kayak MBG, Rumah Rakyat, terus apa lagi tuh, Koperasi Merah Putih. Oke. Itu bagian dari wartawan juga mau dapat termasuk. Iya, udah daftar belum? Gak usah. Oke lah. Itu program yang memang bagian dari janji kampanye. Tapi yang ketiga, pemerintah harus memperhatikan hal-hal yang sebelumnya memberatkan menjadi dipermudah. Kan Pak Prabowo pengennya begitu. Contoh pajak STNK misalkan. Nggak harus tahun sekali dong kita repot. Bayar. Walaupun sekarang dipermudah dengan online ya. Iya, tapi kan tetap bayar itu. PBB, kita belum bayar PBB. Tiap kita jual beli barang kita dipotong. Gaji kita udah dipotong. PPN. PPH. STNK. SIM kita harus juga bayar tiap 5 tahun sekali. Apalagi tuh kita mau paspor lumayan lah udah 10 tahun sekarang. Bikin ya yang punya duit. Kan yang gak punya duit tetap 5 tahun. Iya. Jadi hal-hal yang harusnya bayar itu dikurangin atau ditiadakan. Itu baru masyarakat support. Jadi meskipun ekonomi lambat, hal-hal yang pengeluaran rutin itu ditiadakan seharusnya. Itu satu. Itu 3. Yang keempat, public service. Urusan KTP dibagusin, urusan bikin tanah, transport. Bikin tanah tuh apa sih? Sertifikatnya dipercepat, kalau perlu nggak usah bayar. Public transportationnya bagus. Iya. Gue mau pengakuan nih. Jadi kalau public transportationnya bagus, masyarakat nggak perlu bayar yang terlampau mahal. Mas Gaib, gue mau pengakuan. Jadi saking malesnya gue ngurus kependudukan, gue nikah 2014.
gue baru ngurus kartu keluarga 2021. Aduh. Iya. Saking malesnya ngurus ke... Ya, makanya itu kan mengambil hati kelas menengah lah ya. Iya. Itu penting banget. Itu. Kalau kelas masyarakat bawah pasti juga, kelas menengah juga perhatian lah. Artinya mereka tanpa, kan kita indeksnya negara paling dermawan di dunia. Oh iya. Masyarakat. Ya, Artinya itu masyarakatnya itu ya. di bawah amplop gitu Betul. maksudnya dermawan. Artinya kan kita juga bantu orang yang tidak mampu. Itu kan orang Indonesia kan terkenal baik. Tapi itu kan nggak cukup. Karena negaranya harus hadir. Gimana negaranya gitu. Iya, kita sebenarnya menunggu kehadiran negara dan bagaimana sebagus apapun kebijakan harus tersampaikan ke masyarakat karena masyarakat butuh berita baik disampaikan dengan cara yang baik. Betul? Kemarin, iya betul. Kemarin Pak Presiden kan sudah menyatakan bahwa dalam beberapa kesempatan kan ngomong saya akan memperbaiki komunikasi pemerintah terhadap publik kan. Itu artinya langkah baik lah. Kan selama ini kan Pak Prabowo bilang kalau saya inginnya kerja saja gitu. Tapi kan sebagai pemimpin negara yang membawai 280 juta kan nggak cukup. Harus ada narasi yang harus disampaikan. Karena berita baik disampaikannya salah bisa jadi berita salah. Berita yang buruk. Betul. Dan jangan menggunakan influencer apalagi buzzer. Jangan Pak. Karena influencernya udah dapat jabatan, Mas Gaib. Mohon Pak, jangan. Jadi udah nggak dibayar lagi kayak sekarang, udah digaji sama negara. Jadi jangan gunakan influencer ataupun buzzer untuk mengkomunikasikan program pemerintah. Karena itu sangat tidak baik. Kontraproduktif. Itu cuma menyebar, tapi efeknya tidak positif. Biarlah itu menjadi organik. Kalau memang kebijakan itu bagus, itu akan menggulung sendiri. Masyarakat akan memviralkannya karena memang dia menikmatinya. Kalau misalnya ada masyarakat mau ngurus SIM atau mau ngurus apapun, mau ngurus sertifikat, cepat 1 hari jadi tanpa bayar, dia akan upload nggak? Betul. Iya. Dia akan upload. Dengan sendirinya. Dengan kesadaran. Daripada kementerian itu sewa buzzer hanya untuk satu tempat yang tujuannya memberi pengaruh kepada publik, tapi kenyataannya ketika di lapangan nggak begitu. Itu akan jadi Karena saya masih percaya kalau misalnya pemerintah sewa influencer, mereka kerja berdasarkan fee. Ini bukannya saya membela pekerjaan kita ya, tapi kami bekerja dengan hati. Karena sekali lagi profesi itu pilihan kan. Kami memilih profesi ini yang setengahnya kerja sosial. Iya benar. Iya itu bagian dari kesadaran jurnalis kan begitu. Iya. Tidak melulu terkait dengan komersial. Karena kerasa ternyata udah lama. Kalau pakai buzzer ngidul nih dari Trump sampai kemana-mana. Kalau pakai buzzer influencer nanti jadi bumerang. Iya. Ntar kita udah Dewa 19 kan atau bumerang. Tua banget lu Mas Gaib. Masih ada nggak tuh bumerang? Kita harapkan nanti di episode Bikin Terang berikutnya Indonesia sudah agak terang. Gimana caranya dengan Good PR? Ya. Sudah menemukan cara. Udah di telepon istana? Belum. Mas Gaib sudah ditelepon istana? Tadi ini ada telepon cuman gak diangkat dong, kita lagi syuting. Saya udah tapi kayaknya abang paket. Bahasa depan rumah gitu. Deg-degan juga nih. Gak ada orang kan. Deg-degan juga nih. Karena area Menteng. Waduh. Ternyata MNC Bank. Oh saya curut kayaknya. Biar kartu kredit. Tolong habis jangan sampai mati ya. Iya. Oke, karena yang dibutuhkan adalah informasi yang baik ke masyarakat. Kabar baik harus disampaikan dengan cara yang baik supaya dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Saya Anissa Dasuki. Saya Bung Purwanto. Saya Gaib Maurito Sigit. Kita ketemu minggu depan. Bye-bye. Ngopi dulu.